Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Akhir kasus Subang, Yoris sampai tega lakukan hal ini terhadap Yosef. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang Jawa Barat, masih menjadi topik perhatian publik. Siapa sebenarnya pelaku atau dalang dibalik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dan begitu hebatnya pelaku bisa menghilangkan atau menyembunyikan jejak yang mengarah ke seseorang untuk diseret menjadi tersangka. Menyoal dua saksi yaitu Mimin dan Yoris. Kenapa membahas dua saksi ini? Karena menurutnya mereka berdua ini sama-sama memiliki persama sudut pandang mengenai kasus Subang. Sekali lagi aku bahas ini adalah hal yang memang sedang beredar di media sosial dan menjadi perdebatan. Persamaan di antara mereka berdua sebagai saksi di kasus Subang adalah, mereka dinilai netizen, warganet memiliki beberapa hal yang bisa menjurus ke motif yang sifatnya lebih ke subjektif. Misalkan mereka dinilai adalah orang yang paling beruntung oleh orang yang paling diuntungkan dari kepergian kedua korban. Penilaian ini, yang tersebar dan terungkap di media massa, sehingga keduanya dianggap terlibat karena hanya dari hal tersebut. Di sisi lain yang cukup menguatkan bagi keduanya adalah, baik Yoris atau Mimin belum menemukan hal-hal yang sifatnya ilmiah atau mengarah ke alat bukti memberatkan. Kalau secara subjektif orang menilainya ini adalah motifnya, yaitu paling diuntungkan. Ini maksudnya, Yoris diuntungkannya menurut netizen berpikir adalah tentang masalah ekonomi. Karena suka tidak suka keluarga intinya adalah Yosef, Yoris dan kedua korban. Otomatis menyisakan kedua orang itu dan berhubungan dengan ekonomi. Sementara Mimin, secara hukum tidak mendapatkan apapun. Dalam pendirian yayasan pun tidak ada nama Mimin juga tidak terdaftar secara resmi pernikahannya. Disebutkan, ini yang sifatnya lebih ke hubungan suami istri lah yang mengarah memberatkan ke Mimin karena ada perdebatan ABCD. Tapi sekali lagi persamaannya adalah belum ada hal yang memberatkan dari yang ilmiah untuk merujuk ke alat bukti. Kalau konteksnya di tanggal 30 Agustus tahun 2021 notabene adalah setelah seminggu setelah kejadian pembunuhan tersebut, ini adalah momen Yoris masih terlihat sangat kontra dengan sang ayah. Di masa-masa itu Yoris sangat mencurigai ayahnya sendiri. Yang sekarang dinantikan adalah, apa yang melatar belakangi Yoris sangat percaya diri bahwa dia berada di tempat yang benar. Ini juga penting karena sudah menjadi konsumsi publik. Dan alangkah baiknya Yoris menyampaikan poin-poinnya, kenapa dia merasa yakin dengan pilihannya bersama tim kuasa hukumnya Yosef. Karena sebelum memutuskan bergabung dengan kuasa hukum Yosef, seperti yang telah disebutkan tadi Yoris begitu membenci sang ayah namun tiba-tiba berbalik haluan. Mengapa begitu banyak kebencian, begitu banyak kecemburuan, begitu banyak pertengkaran, begitu banyak persaingan, begitu banyak keegoisan, begitu banyak kebanggaan? Mengapa? Sementara kita harus pergi dengan tangan kosong, jadilah orang baik waktu kita terbatas di bumi, jangan sia-siakan dengan hal yang sia-sia wallahu-alam. Di sini konteksnya saat itu hati Yoris sedang hancur, sedang serba salah. Di sisi lain adik dan juga ibunya menjadi korban. Di lain pihak dia memiliki kecurigaan terhadap orang-orang di sekitarnya, dan mungkin saja Yosef adalah salah satu orang yang paling banyak dicurigai oleh Yoris sendiri. Bahkan, salah satu hal yang sangat sadis ketika Yoris merekam obrolannya dengan sang ayah. Kemudian rekaman itu diserahkan ke beberapa YouTuber untuk dipublikasikan, bahwa ada isu di set, di situ disebutkan bahwa Yosef lupa tidak mengunci rumah TKP di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Itu adalah menjadi salah satu penyebab tapi kemudian terbantahkan, karena ada saksi yang melihat sekitar jam 12 malam tanggal 17 Agustus tahun 2021 tersebut, kedua korban sedang berada di luar rumah beserta beberapa orang, ada 2 orang pria dan 1 perempuan lainnya. Langkah terbaik untuk melihat kasus Subang ini adalah kita mulai masuk dengan petunjuknya dari faktanya dulu. Faktanya apa baru mulai masuk ke motif. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.